Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta di program khusus bulan Ramadan bersama Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbuka puasa, Nah, kita memberikan obrolan-obrolan yang insya Allah bermanfaat ya, amin, Syekh, ya. amin ya. Ya. Kita sudah menghabiskan kemarin 9 episode, Syekh. Alhamdulillah. Berarti sekarang episode yang ke-10 ya, Syekh, ya? Ini 11, 11, 11, 11, 11, Ini 11. 11. Mohon maaf ya. Alhamdulillah. Ya, kemarin Dia sudah salah, sampai saya 10. menang. Dia kalah, saya menang. Sekarang 11, Masya Allah. Tidak berasa ya. Mudah-mudahan Allahumma. sekarang sudah 11 hari kita puasa, kita bisa full ya sampai full akhir time. Ramadan. Allahumma amin. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik, Syekh. Kali ini topiknya apa, Syekh? Topik ini yang Anda tahu, itu ada banyak yang menganggap topik ini celah dan masuk, merugikan pikiran dan akidah umat Islam. Ya, itu ilmu namanya an-nasikh al-mansukh. Al-nasikh al-mansukh. Nah, ini mungkin kalau buat muslim-muslim yang sudah dari keluarga Islam mungkin tidak asing ya. tidak perhatian. Tetapi juga mungkin buat saudara-saudara kita juga yang muslim yang belum pernah dengar, ini juga penting ya. Untuk biar saya berkomentar benar sama topik ini, karena kamu selalu melawan orang memusuh Islam. Dan saya membanggakan betul karena itu labanan kamu. Lapanan kamu. Tapi orang pemirsa yang orang berislam asli dan keluarganya turun dari Islam, tidak penting bagi mereka, tapi penting dibagi akidah, dikuatkan, lebih percaya. Kalau dia mendengar bercerita kita sekarang tentang an-nasikh dan al-mansukh. Kalau begitu langsung saja sih. Apa itu nasikh dan Tidak mansukh? mungkin sendiri, tapi saya akan mulai. Bismillah, silakan. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita mentafsir Al-Quran, saya pernah ketemu sama orang Arab, orang dari Yaman. Dan dia bilang, saya bisa bertafsir Al-Quran. Dan kenapa ya Anda yang mentafsir Al-Quran, kamu berani banget. Jadi dia bilang, dia tidak tahu bahwa saya orang Syekh dari Al-Azhar atau saya bisa berbahasa Arab, dia katanya. Dan ini Al-Quran dengan bahasa Arab. Saya berkomentar. Anda tidak berbicara bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Yaman. Oh, Yaman. Dan bahasa saya sekarang bahasa Mesir, bukan Arab. Walaupun itu asalnya. Tapi bukan Arab, asal bahasa tatah Arab yang di dalam Al-Quran. Jadi saya tidak bisa. Itu nomor satu. Jadi butuh ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Kedua, ilmu asbab nuzul yang pernah kita ngobrol. Yang sekarang ilmu an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh adalah ilmu yang membahas tentang ayat yang dihapuskan atau stop atau membatalkan hukumnya dan diganti dengan ayat yang lain. Itu ilmu yang mengelilingi sekitar info yang ini. Ada ilmu ini dicampur sama ilmu lain namanya at-takhsis. At-takhsis mengkhususkan. Mengkhususkan itu ilmu beda dari an-nasikh dan al-mansukh. Beda bagaimana? Ilmu at-takhsis kalau ada ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, was-sariq was-sariqah aqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, membutun tangan, potong tangan. Itu hukum di dalam ayat. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendeskripsi dalam hadis dan bersabda, tidak ada butun, la qat' illa fi rub'i dinar. Artinya tidak butun orang mencuri, orang pencuri selain dia kalau dia mencuri separuh dinar. Separuh dinar. Jadi dia mengkhususkan kapan saya membutun. Jadi tidak semua dipotong. Tidak semua dipotong atau ada khususkan dalam hal ini. Jadi ini hal ini bukan ilmu namanya apa kita ilmu mengkhususkan, bukan ilmu nasikh dan mansukh.
Oh, tadi yang saya bilang ilmu apa tadi? Al-taksis. Ilmu at-takhsis. Oke. Bukan ilmu nasikh dan mansukh. Jadi at-takhsis seperti yang mendeskripsi lebih. Ada hukum umum, itu umumnya membutun. Muhammad SAW dengan sabdanya mengkhususkan bagaimana kita membutun. Yeah. Membutun orang pencuri tidak. Tapi kalau saya mencuri mouse ini, mouse Anda yang di laptop. Ini 5 dinar ini. Ini berapa dinar? Dinar itu adalah apa? 3 dirham dari perak. 3 dirham perak. Jadi itu minimalnya. Oh. Jadi kalau minimal di atas 3 dirham baru dipotong. Betul. Okay. Tergantung zaman. Perak ini berapa harganya, dinar berapa harganya di zaman dulu, di zaman ini, di zaman ini. Jadi itu namanya bukan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa Muhammad tidak membatalkan hukumnya. Hukum butun yang pencuri. Tapi mengkhususkan. Jadi ada beda dari an-nasikh wal mansukh dan at-takhsis. Beda. Itu orang yang awam min ibadah biasa tidak butuh ilmu yang masuk, ilmu detail tidak butuh. Tapi di segi kuatkan hati mereka bahwa ilmu atau agama kita kuat, berdasar, tidak sia-sia. Alhamdulillah. Ilmu an-nasikh dan al-mansukh. An-nasikh al-mansukh membatalkan hukum ayat dengan ayat yang lain. Ada 3 macam. Atau 3 bentuk. Bentuk yang pertama, dia menghapuskan tulisnya dan hukumnya. Jadi hukumnya dan tulisnya hapus. Hapus. Oke. Contoh. Contohnya, Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad yang membantu atau dianggap pembantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pembantu Muhammad, namanya Anas bin Malik. Dia menyebutkan, dia dulu kita membaca surat dalam Al-Quran dianggap sesama surat At-Taubah. Kata Anas bin Malik. Riwayat Anas bin Malik disebutkan di dalam buku yang sahih, buku yang benar. Dulu kita membaca itu, kata Anas, membaca ayat sesama hampir bahannya, isinya hampir sama surat At-Taubah. Saya tidak mengingatkan ayat surat ini, tapi selain kecuali 1 ayat. Apa ayat itu yang kamu membaca ya Anas? Dia bilang, baik Adam atau cucu Adam, anak Adam, kalau mempunyai 2 gunung dari emas, meminta ketiga. Dan kalau anak Adam mempunyai 3 gunung dari emas, meminta 4. Mempunyai apa? Gunung. Oh, gunung. Oke. Gunung. Mempunyai 2 gunung, jadi anak dan cucu Adam mencari yang 3. Kalau mempunyai 3, mencari 4. Itu ayat yang disebut dalam surat surat At-Taubah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad menghapuskan tulisannya dan menghapuskan hukumnya. Itu Anas. Oke. Mungkin Anas salah. Apalagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, saudara dan pemirsa, bukan orang sia-sia. Bukan orang sembarangan. Bukan. Kalau orang Jakarta bilang bukan orang kaleng-kaleng. Bukan orang kaleng-kaleng. Abdullah bin Mas'ud paling penting di lapangan tulisan dan daftaran dan catatan. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, satu hari Muhammad kasih menajak saya, ya Abdullah, tulis ayat ini. Dan saya tulis dan menghafal. Itu Abdullah bin Mas'ud. Lalu saya pergi biar tidur. Baru masuk, mencari ayat yang di dalam hati dan otak, tidak dapat. Mencari catatannya, tidak, kertas kosong. Tidak ada. Jadi saya cepat ke Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Ayat yang Anda kirim ke saya menghafal dan catat. Tidak ada. Kertas kosong. Dia dihilang ya Abdullah. Dihilang, dihapuskan. Dihapuskan oleh Allah.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan Abdullah bin Mas'ud. Itu harga nilainya di mata Allah. Semoga saya dan kamu digunakan Allah Subhanahu wa taala. Itu harganya. Jadi dia tidak ada keraguan kalau cerita Abdullah bin Mas'ud. Itu. Saya potong sedikit boleh sih? Ya. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu tapi kemudian menghapuskan atau menggantinya dengan ayat yang lain. Ya, betul. Ya, pertanyaan paling penting. Akan jawab tapi sabar. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma nansakh min ayah." Naskh. Ma nansakh min ayah. Atau nunsiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak pernah atau kami kalau menghapuskan ayat atau melupakan dari keingatan kamu. Na'ti bi khairin minha. Mengirim yang lebih baik. Atau mithliha. Atau sesama. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ada kegiatan atau aktivitas namanya nasikh dan mansukh dan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ma nansakh min ayah atau nunsiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian umat Islam bahwa Allah akan melakukan yang seperti ini. Naskh. Sebut dan hilang, sebut dan hilang. Tapi kenapa? Akan lihat. Itu bentuk nomor 1. Bentuk nomor 2 yang ada celah teman Anda yang kamu selalu tanggung jawab sama mereka, mempush mereka jauh dari Islam, ya masuk dari celah ini saudaraku. Bentuk nomor 2 yang dihapus tulisannya dan tetap hukumnya. Apa macamnya? Riwayat Umar Ibn Al-Khattab. Umar tidak betul saya mencerita tentang Umar. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Umar itu yani Amirul Mukminin betul. Dia menyebut dalam riwayatnya. Saya pernah membaca ayat dan dihapuskan. Ayat itu apa? Wasyaikh wasyaikhah idza zaniya farjumuhuma. Artinya orang laki-laki atau perempuan dia berbuat zina, rajam. Mana ayat rajam dalam Al-Quran? Tapi hukumnya tetap. Dihapuskan ayat ini tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi dihapuskan hukumnya tetap. Disebutkan melalui sabda Muhammad, Muhammad pernah 2 kali merajam laki-laki dan perempuan. Perempuan dari Bani Taim. Kaum besar, dia ada yang penting. Dan Al-Ghamidiyah. Perempuan namanya Al-Ghamidiyah yang akan mencari di belakang kita. Perempuan namanya Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah itu dan orang namanya Abid. Jadi 2 kali Muhammad merajamkan dengan sebut kejadian yang benar yang sah disebutkan dalam buku hadis. Dan kuat. Selain itu cerita dan riwayat Umar. Jadi disebutkan bahwa rajm ada. Tapi sabda Muhammad atau kejadian Muhammad biar rajam, dia apa? Menetapkan hukum ayat yang dinaskh dan Umar saksi. Dan Umar saksi. Kenapa? Tidak disebutkan ayat rajm, ayat penting seperti ini, ayat berat seperti ini di dalam Al-Quran. Ya. Nomor 1 itu kejadian banyak kutur. Kutur banat. Zina. Dan terutama zina itu kalau dia muhassan. Muhassan artinya ada istri, ada perempuan, ada suami. Kalau saya beristri dan dia bersuami dan berzina, itu berat banget. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensulitkan buktinya. Menyulitkan buktinya. Mencarat apa? Syarat Allah di dalam biar menetapkan buktinya ini atau membuktikan syaratnya 4 saksi. Paham. Allah mensyaratkan biar membuktikan peristiwa zina harus 4 saksi. Kenapa? Karena Allah tidak mau fahisyah disebarkan. Tidak mau fahisyah menyebarkan di dalam orang beriman.
Oh, maksudnya tidak mau menyebabkan kebingungan? Tidak menyebarkan, tidak merajalela. Oh, tidak banyak Tidak jadinya? banyak. Oh, oke. Jadi dia menyulitkan buktinya. Minta empat. Minta empat saksi atas peristiwa zina. Jadi Allah mau apa? Mau kita diam. Jadi pada lebih awal, kalau Allah tidak menyebutkan kejadiannya di dalam Al-Quran. Kalau Allah itu konsepsi dan persepsi Allah. Jadi lebih bagus kalau Allah tidak menyebutkan kejadian yang seperti ini dalam Al-Quran. Itu salah satu. Tidak mau merajalela banyak fahisha di dalam umat Islam. Tidak mau. Jadi dengan secara sopan Allah sama manusia. Tidak menyebutkan. Tapi dengan dia memerintah umat Islam dengan secara sembunyi. Dan menyulitkan saksinya 4 saksi. Dan jadi apa? Dia tidak mau menyebarkan. Mengumbar gitu ya? Tidak mau. Karena itu sebab yang pertama membuat Allah tidak menyebutkan ayat rajm yang al-muhassan yang menikah. Karena betul. Paham. Sangat-sangat paham. Jadi ya apa namanya ya? Seperti juga halnya seorang ayah yang tidak mau mengumbar aib anaknya gitu ya. Iya. Mirip seperti itu ya. Ada orang pergi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pembantu saya berzina. Muhammad lakukan apa? Menghindari sama dia, memerjen dia di pojok kamar, berbicara sendiri sama dia. Apakah kamu tidak menutupi? Apakah kamu tidak menutupi? Jadi persepsi kurikulum Allah terhadap peristiwa zina. Makanya untuk memastikan bahwa itu benar zina harus ada saksi 4. Itu bukti bagaimana Allah berpikir. Karena saya mohon maaf, karena bisa aja orang menfitnah. Ya kan? Bisa aja itu bukan zina, tetapi ada orang fitnah, ya kan? Untuk melindungi juga nih. Betul. Betulkah ini orang zina? Makanya perlu 4 saksi. 4 saksi di mana? Di zaman Umar ada yang mengklaim bahwa perempuan ini dan laki-laki ini berbuat zina. Umar tidak mau karena masalah besar. Kamu yakin? Menakuti orang di Umar menakuti. Kamu yakin? Ya saya yakin. Dia berani. Oke, mana 4 saksi? Di sini. Kamu lihat muka perempuan dan muka laki-laki. Ya lihat. Kedua, lihat. Ketiga, lihat. Keempat, lihat muka perempuan tapi tidak lihat. Umar lakukan apa? Memukul keempat. Memukul keempat saksi. Karena mereka bohong. Karena apa? Itu undang-undang dalam fikih Islam. Idra'ul hududa bisyubuhat. Artinya apa? Memencegahkan hudud dengan keraguan. Itu undang-undang dalam fikih. Kalau ada keraguan, ambil. Terutama kalau peristiwa apa? Kotor seperti ini. Itu yang membuat Allah tidak menyebutkan ayat rajm di dalam Al-Quran. Masya Allah. Persepsi ini paling rahasia dari Allah. Biar dia menerima konsepsi Allah ke ibadnya, hambanya. Harus kita paham. Ini tadi baru 2 macam ya saya? Iya. Baru 2 macam, yang tadi macam pertama dan macam kedua ya? Iya. Yang ketiga belum saya? Belum. Nah, ini waktu sudah mau habis ya? Benar. Tinggal 5 menit. Jadi tinggal 1 menit sih. Benar. Mau dihabiskan yang cara ketiga atau episode berikutnya? Habis. Udah. Saya lupa demi Allah. Allah. Kan kalau sudah ngomong, saya Ridho ini kan
saking semangatnya. Kenapa kamu tidak menstopkan saya? Ini makanya. Dia yang salah, Karena saudaraku ya. kan baru 1 poin yang tadi kan, jenis nas dan mansuknya. Kemudian kedua, terus sudah banyak contoh. Sekarang yang ketiga belum nih sih. Ya mungkin episode yang lain. Kalau begitu episode yang berikutnya ya. Bismillah. Baik, nah kalau gitu terima kasih banyak ya atas perhatiannya para pemirsa. Mohon bersabar ya untuk bersabar dan bertakwa. Maaf ya. Betul. Mumpung sedang puasa gitu, jadi bersabar dan bertakwa ya Iya. untuk jenis nas dan mansuk yang ketiga. Iya. Insya Allah nanti besok akan kita sambung dengan Syekh Ridho. Mudah-mudahan semuanya jelas, Amin gitu ya. ya. Amin ya. Dan juga selamat berbuka puasa ya bagi saudara kita semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan kami, Amin ya. dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta dan konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Kita jumpa lagi ya. Insyaallah.